Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi ini kita bisa berjumpa kembali di Yaumul Jum'ah yang penuh berkah, di bulan Muharram awal hijrah yang juga penuh dengan keberkahan dan dalam suasana majelis ilmu yang juga berlimpah dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah jadikan hari-hari kita semakin lebih baik dan mengawali tahun baru Hijriah ini dengan menguatkan kembali dalam peningkatan kuantitas maupun kualitas amal soleh kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jemaah yang dirahmati Allah, mengingatkan kembali satu ayat yang di bulan silam kita angkat dalam surat Ibrahim ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu bercerita tentang bulan Muharram. Tepatnya 9 hari lagi. Ayat itu bercerita tentang Nabi Musa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa, summa auhayna ila Musa an ahrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israel dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan penjajahan, kegelapan perbudakan, kegelapan kebodohan, kegelapan kemiskinan menuju kepada cahaya dan masa depan yang terang benderang. Dan ayat itu turun berkaitan dengan keluarnya Bani Israel meninggalkan Mesir menuju bumi Kan'an. Ya, yang akhirnya Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan tentara Fir'aun. Itu kejadian pada tanggal 10 Muharram, 9 hari lagi ya. Kemudian Allah tutup dengan kalimat wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Dalam tafsirnya, hari-hari Allah adalah hari di mana Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman dan Allah menimpakan bencana ataupun azab ataupun siksa kepada orang kafir. Ya, maka hari ini jemaah sekalian kita berada di antara ayyamil, hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang terdapat dalam bulan Zulhijjah, bulan Muharram, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram. Ya, termasuk hari-hari Allah adalah hari di mana Allah menyelamatkan para nabinya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari kegelapan yang berlipat-lipat, ya, di mana Allah mengabadikan kisahnya dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Yunus dan beberapa surat yang lain yang mengisahkan tentang bagaimana Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari bagaimana Allah mengabadikan kisah Nabi Yunus alaihissalam di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 139-142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus termasuk nabi dan rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus
lari meninggalkan medan dakwah karena kaumnya yang tetap ingkar dan membangkang, menolak untuk menerima seruan dakwah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus abaqo. Allah sampai menyebut dengan kata-kata abaqo. Abaqo itu sering digunakan di dalam kitab-kitab fikih dengan kalimat al-abdul abik, budak yang kabur dari tuannya. Maka Allah menyebut Nabi Yunus dengan abaqo, lari dari tempat di mana dia bertugas, ya. Sampai dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan wala takun kasohibil hud, kamu jangan seperti Nabi Yunus, ya, idnada wa huwa makzum, ketika berdakwah kepada kaumnya Nabi Yunus ini kemudian merasa kecewa, marah karena ditolak, karena kaumnya justru menantang dan berbuat arogan, ya. Wa dzannuna idz dzahaba mughadiban, ingatlah kisah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, ya, marah karena kaumnya menolak seruannya, ya. Kemudian di sini Allah menyebut dengan kata-kata abaqo, lari dari kewajibannya tanpa Nabi Yunus istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang harus dilakukan, ya. Fasahama fakana minal mudhadin, dia masuk ke dalam fulkil mashun, kapal yang sudah penuh dengan muatan. Karena ini sudah mau berangkat, Nabi Yunus kemudian tetap memaksakan diri masuk ke dalam kapal tersebut, ya. Orang-orang tahu ini orang soleh, Nabi Yunus orang baik, diizinkan untuk masuk dalam kapal. Tapi kemudian yang terjadi sebagaimana yang Allah takdirkan, ya. Fadzanna allan naqdiru alaih, dia menyangka, Nabi Yunus menyangka bahwa kami tidak akan mempersulitnya. Nabi Yunus menyangka bahwa kepergiannya meninggalkan medan dakwah akan baik-baik saja. Tapi yang terjadi adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala membuat kesulitan, memberikan kesulitan kepada Nabi Yunus dalam bentuk kapalnya kemudian tidak mau berjalan, ya. Ya, saya cerita dulu kisahnya, nanti baru kita ambil pelajaran satu persatu yang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang di tahun 2025 sampai ke depannya, ya. Fasahama fakana minal mudhadin, akhirnya keputusan nakoda harus ada salah satu penumpang yang dibuang, ya. Dibuat undian, fasahama, maka diadakan undian, fakana minal mudhadin, dan Nabi Yunus namanya keluar terus, muncul dalam undian tersebut. Dalam riwayat bahkan 3 kali undian dilakukan dan nama Yunus tetap muncul dalam undian. Nabi Yunus akhirnya sadar bahwa ini bukan sekedar ya kebetulan, namanya undian itu kan dalam konteks peristiwa kebetulan ya Pak, ya. Ya, tapi kalau konteks akidah ya takdir gitu kan. Tapi kok kebetulan berulang-ulang gitu ya. Ini kayaknya ada isyarat. Maka Nabi Yunus merasa ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya Nabi Yunus kemudian menceburkan diri ke laut lalu ditelan oleh ikan paus dalam keadaan tercela. Tercela karena meninggalkan tugas dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kalau kita membaca ayat-ayat ini, naudzubillah, jangan sampai berkesimpulan, wah Nabi Yunus gitu ya, lari dari medan dakwah, meninggalkan kewajiban, kita nggak boleh nyontoh Nabi Yunus. Lalu kemudian muncul celaan. Tentu saja tidak demikian kesimpulannya, walaupun teksnya berbicara demikian. Kenapa? Nabi Yunus laminal mursalin, betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menyebutkan kisah para nabi dan rasul sampai kemudian kisah Nabi Yunus, lalu Allah tutup dengan kalimat ulaikal ladina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu para nabi dan rasul. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk itu ikutilah mereka. Artinya kita diperintahkan untuk banyak mengambil pelajaran, mengikuti bagaimana Nabi Yunus cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir dalam pilihan hidupnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan kisah Nabi Yunus, di mana hari itu merupakan hari Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Fanada fil zulumati alla ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maka dalam kegelapan tersebut Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada ilah bagimu, tiada ilah selainmu ya Allah. La ilaha illa anta subhanak, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Nabi Yunus berdoa fi zulumat. Zulumat bukan sekedar zulmah, tapi zulumat, kegelapan yang berlapis-lapis, bukan satu kegelapan. Kenapa disebut zulumat? Satu, gelap dalam perut ikan paus itu sendiri sudah gelap. Yang kedua, dasar lautan, andai kata jenengan itu di dalam lautan itu nggak ditelan ikan paus, itu udah gelapnya banget gitu kan, karena sinar matahari itu hanya bisa tembus berapa ratus meter aja ya. Setelah itu adalah gelap yang amat sangat ya. Yang ketiga adalah kegelapan di malam hari, sudah dalam perut ikan paus di dasar lautan waktu malam, maka ini kegelapan yang berlipat-lipat. Hatta idza ahraja yadahu lam yakad yaroha, kalau tangannya ditempelkan di depan mata sama sekali gak bisa melihat apa-apa ya. Dan Nabi Yunus dalam posisi seperti itu hanya bisa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang akhirnya Allah memberikan jawaban fanajjainahu minal gham, maka kami selamatkan Nabi Yunus dari gham. Gham itu adalah kedukaan, kegelapan, kesempitan, beratnya hidup, sesuatu yang membuat hati kita sedih, hancur dan betul-betul sakit gitu kan. Fanajjainahu minal gham. Dan yang menarik, Allah kemudian menutup dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula nanti kami akan menolong orang-orang beriman. Seperti itu cara kami nanti menolong orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti hidup dalam ujian. Tidak ada yang terbebas dari ujian. Orang dengan level paling tinggi sekalipun, sebutlah punya wajah paling tampan, punya duit paling banyak, punya badan paling sehat, punya istri paling cantik, punya kedudukan paling tinggi, punya ilmu paling luas, dengan orang yang udah jelek, hitam, pesek, miskin, bodoh lagi gitu kan ya, sakit-sakitan ya, sering dibully, maka dua orang yang levelnya ini bagaikan langit dan bumi, kata seorang ulama, tidak akan pernah terbebas dari 8 kondisi psikologis. Apa itu? Seneng susah, bahagia kecewa, sehat sakit, memiliki dan kehilangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam hidup belum pernah merasakan salah satu dari yang 8? Nggak ada, Pak ya. Orang yang tadi saya katakan levelnya tadi paling tinggi Pak ya, paling ganteng, paling kaya, paling pinter, paling tinggi, paling ini, itu tidak pernah terbebas dari 8 keadaan. Seneng susah, bahagia kecewa, sehat sakit, memiliki dan kehilangan. Siapapun, hatta Nabi dan Rasul, itu semuanya pasti merasakan, cuman levelnya beda-beda. Jangan disangka orang gila nggak bahagia loh Bu, gitu ya. Jangan disangka orang gila nggak pernah sedih loh Bu. Jangan disangka orang kaya nggak pernah kecewa. Ya apalagi ibu-ibu ya, wanita itu tempatnya sedih dan senang, kecewa dan bahagia itu cepat sekali seperti roller coaster begitu kan ya. Baru dikalungin kalung emas sama suaminya, bahagianya bukan main gitu kan ya, senyumnya sumringah, ditarik kok liontinnya berat banget, iya 2 kilo, ternyata kaleng kongguan gitu kan ya. Dari senyum langsung lempar sendal gitu kan ya, cepat sekali berubahnya gitu kan ya. Jamaah sekalian, inilah keadaan kita manusia, tidak pernah terbebas dari ujian. Hatta hari ini, detik ini, pasti suasana salah satu dari yang 8 ini ada pada diri kita ya. Maka mari kita belajar pada kisah Nabi Yunus yang Allah ingatkan, fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia dengan hari-hari Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus? Begitu banyak hikmah, pelajaran, pesan yang bisa kita ambil, dan ini relate dengan kehidupan kita ke depan. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari ancaman masa depan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sisi yang harus saya angkat ya.
Jadi poin pertama kita sepakat bahwa kita tadi poin pertama kisah Nabi Yunus sudah saya bacakan, ya. Poin yang kedua, kita sepakat hidup ini ujian, tidak bisa lepas dari 8 keadaan, gitu ya. Kemudian poin yang ketiga, tidak ada ujian yang menimpa pada manusia yang potensi untuk selamatnya sangat kecil melebihi ujian yang menimpa kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kita ini Bapak Ibu sekalian ya, ujian seberat apapun yang menimpa kita, secara nalar dan logika masih bisa kita kalkulasi untuk selamat. Ada yang divonis mati, ya, besok mau dieksekusi, bisa nggak nanti malam bebas? Bisa, banyak ceritanya itu, contohnya itu banyak, itu kan ya. Besok dieksekusi mati, malamnya ternyata ganti presiden, ya, kemudian hukuman dibatalkan, gitu. Coba tanya sama saudara-saudara kita yang di penjara Setnayanya Suriah itu, Bu, ya, yang dia bilang saya tuh 1 jam lagi mau dipenggal, mau ditembak, tiba-tiba mujahidin Hay'ah Tahrir Sham pimpinan Ahmad Jaulani datang membebaskan penjara Setnaya yang isinya ratusan ribu orang. Itu kemudian para tawanan bebas, luar biasa mereka bahagianya. Yang di penjara Guantanamo, Abu Ghraib, tempat-tempat yang paling ekstrim sekalipun, secara logika masih ada harapan untuk bebas, ya. Yang sudah divonis mati, sebelum divonis mati ya, kata dokter ini paling 3 hari lagi, nggak lama Bu, ya. Dokternya duluan yang meninggal, dianya malah sehat, ya. Itu banyak ceritanya kok, begitu kan ya. Jenengan yang dalam kondisi putus asa, sudah stres, mau nggak punya harapan hidup sama sekali, masih ada peluang. Tapi coba ibu bapak pakai logika apa, pakai nalar apa seorang Nabi Yunus di perut ikan paus bisa selamat? Itu gimana caranya? Ya, kenapa? Syarat untuk bisa hidup itu ada 4. 1 ada makanan, 2 ada minuman, 3 ada udara, 4 ada cahaya. Kalau 4-4-nya ini nggak ada, nggak mungkin manusia bisa hidup. Dan 4-4-nya ini nggak ada di perut ikan paus, Pak. Gitu kan? Nggak ada. Jadi secara logika nggak mungkin Nabi Yunus bisa hidup. Tapi ternyata Nabi Yunus masih bisa bertahan hidup. Saudara kita yang terkubur dalam reruntuhan bangunan di Gaza, yang 2 hari 3 hari itu terkubur, kok masih hidup? Itu masih ada oksigennya. Ada kakak adik kecil nih, tertindih bangunan selama lebih dari 24 jam. Ketika kemudian akhirnya tim penyelamat datang mengeluarkan mereka, alhamdulillah masih hidup. Itu di dalamnya masih bisa bernapas, gitu kan ya. Saya sampai penasaran, saya tanya sama ChatGPT, mungkin nggak seorang ditelan oleh ikan paus dan bisa bertahan dalam perut ikan paus? Itu analisanya, nggak mungkin. Kenapa? Perut ikan paus itu nggak ada oksigennya, isinya asam amino semuanya, ya, itu kan ya. Kemudian gelap, sempit, pekat, banyak cairan yang sangat busuk dan mengganggu. Ya, ibu-ibu bisa bayangin lah apa namanya kalau muntah itu isinya apa sih, gitu loh ya. Nah itu isi perut itu kayak begitu, ya. Nah ini Nabi Yunus dalam perut ikan paus kayak gitu. Yang kedua kata ChatGPT, mulut ikan paus walaupun besar tapi rongganya kecil. Nggak mungkin ada orang masuk ke perut ikan paus utuh-utuh, mesti hancur, gitu kan ya. Jadi walaupun mulutnya besar tapi apa? Kerongkongannya kecil. Jadi nggak bisa dia bertahan masuk dalam perut paus tadi. Ya. Yang ketiga ya tadi ya, nggak ada oksigen. Kemudian banyak faktor yang secara logika nggak mungkin hidup. Adapun ikan paus, adapun Nabi Yunus, langsung jawab gitu Pak. Adapun Nabi Yunus itu mukjizat, ya. Adapun Nabi Yunus itu mukjizat. Sejauh ini belum pernah ada cerita manusia selain Nabi Yunus ditelan ikan paus kok selamat. Itu nggak pernah ada ceritanya. Itu Nabi Yunus. Ya. Tapi nanti Allah menjelaskan bagaimana apa namanya nalar atau logika kita bisa menerima kok Nabi Yunus bisa selamat. Bukan maaf, bukan nalar logika ya. Iman kita, hati kita itu bisa meyakini kok bisa selamat. Ya. Jadi tadi Nabi Yunus bahkan
dalam penjelasan nada zulumat tadi kan sudah saya katakan zulumat itu ada tiga. Satu perhatikan paus, kedua dasar lautan, tiga kegelapan malam. Tapi ada penjelasan lain yang menarik dan ini mencengangkan. Apa itu? Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu dimakan lagi oleh paus yang kedua, jangan dilupa. Dan paus yang kedua dimakan lagi paus yang ketiga. Ini yang disebutkan kegelapan di atas kegelapan, betul-betul gelap. Nah kalau pendapat itu benar, kira-kira gimana caranya Nabi Yunus selamat? Gitu, ya. Ini tidak akan ada yang mampu menjelaskan bagaimana Nabi Yunus selamat kecuali jahil. Ya, maka Nabi Yunus kemudian diselamatkan pada jainahu minal qaum. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Yunus bisa selamat? Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena dulunya Nabi Yunus ahli ibadah, ahli zikir, banyak tasbih, banyak wirid, lala bisa batnihi ila yaumil masun, pasti Nabi Yunus akan tinggal di perut paus sampai kiamat. Maka ada yang mengatakan ikan paus yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang, gitu kan? Sampai hari kiamat maksudnya, gitu kan? Ya, tapi tafsir yang paling populer adalah Nabi Yunus akan mati. Sebab kalau ikan paus itu mati di dasar lautan misalnya, ya tetap ataupun di pinggir pantai, tetap statusnya itu kuburan Nabi Yunus. Dia tetap berada di perut ikan paus tadi. Hakikatnya, walaupun nanti ikan pausnya itu mati kemudian jadi kerangka misalnya ya, dari tulang belulang saja, tapi tetap itu statusnya Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Intinya Nabi Yunus akan meninggal dunia. Dan ternyata Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Bapak Ibu yang mendengar Allah, ini poin yang keempat. Sekarang kita berbicara berikutnya, ya. Kita akan menghadapi hari-hari yang tidak ingat. Ini tahun 2025, Muharram 1447. Ada apa sih dengan 5 tahun ke depan? Kalau Bapak Ibu mengikuti tentang future masa depan umat manusia dalam 5 tahun mendatang, nampaknya ada masa-masa yang cukup berat dan ekstrim yang akan kita lalui. Pendekatan saya menggunakan pendekatan teori siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu dari yang kecil sampai yang besar itu mudah untuk kita terima. Yang kecil itu contohnya kehidupan siklus 1 hari. 1 hari itu 24 jam. Apakah suasana 24 jam kita itu sama, Bu? Beda-beda ya. Ya. Ini jam segini ini buat taklim enak. Kalau ini jam 12 malam kira-kira gimana? Udah merem semuanya gitu kan ya. Melihat satu persatu. Itu siklus hidup kita ya. Jam 3 bangun, tahajud, sholat subuh, habis sholat subuh ngopi-ngopi sebentar, sarapan, kalau perlu olahraga, siapa mati, yang bukan kerja-kerja, yang taklim-taklim, ibu-ibu masak, cuci, jemur, nyetrika dan lain-lain, dan sudah selesai, sudah berlatih santai, anak-anak sudah berangkat sekolah, suami sudah di kantor. Nanti jam 12 malam, jam 12 udah capek, istirahat, sholat, makan, terus kerja lagi sampai sore agak santai, maghrib, ngaji, balik isya, ngobrol, jam 10 mata kita sudah nggak kuat, tidur. Itu siklus harian, ya. Ada seneng, ada susah, ada enak, ada gak enak, begitu kan ya. Siklus 24 jam. Tapi itu normal harian. Nanti ada siklus pekanan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Apakah 7 hari ini suasana kita sama, Pak? Beda. Yang paling senang hari apa? Sabtu, Ahad, gitu kan ya. Sabtu, Ahad itu bagi tukang, kuli, pekerja pekanan itu menyenangkan, ya kan? Ada senang. Bagi bosnya, umat gajian lagi, gitu kan ya. Ya. Hari Sabtu menyenangkan buat anak-anak sekolah, libur dan sebagainya. Hari Sabtu menyenangkan buat pedagang-pedagang yang mereka mendapat keuntungan dari weekend, milik hiburan dan sebagainya. Ya, nanti begitu Senin, Senin lagi, udah mulai stres lagi, udah mulai macet lagi, udah mulai sibuk lagi. Itu pekanan. Ya, nanti siklusnya ustaz, siklusnya jamaah, siklusnya pekerja, siklusnya bos itu dalam satu pekan beda-beda. Ya. Siklusnya reporter majalah mingguan itu beda lagi.
Ya. Nanti ada siklus yang lebih besar lagi, namanya bulanan. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sama suasana kita dengan tanggal 25, 26, 27, 28? Beda. Yang senang tanggal berapa, Bu? Nah, tanggal 1 seminggu dengan masih lebar. Anak minta jajan, Umi beliin permen dong, jawabannya permen, es krim ya, gitu ya. Karena gaji suami masih utuh, gitu kan ya. Nanti kalau sudah tanggal 27, 28 beda cerita. Kesabaran Anda sedikit tisu di bulan 2, ya. Gampang emosi. Nanti bulanan itu ada siklus bayar kontrakan bagian kontrak bulanan, ada bayar SPP bagian punya anak-anak sekolah ya, ada siklus pulsa kita habis itu kan ya, ada siklus macam begitu lah ya, siklus bulanan kita. Nanti ada siklus 6 bulanan, 1 tahunan, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Apakah suasana yang sama? Beda. Yang paling berat bulan apa, Bu? Bulan Juni ini berat ya, ada santri liburan, daftar ulang, tagihan SPP yang sekian bulan enggak, kalau enggak pasti biasanya nggak dikeluarkan ya, mana riba, tambah mantu lagi gitu kan ya. Ya. Itu bulan yang paling sumpah gitu kan. Yang paling menyenangkan bulan Ramadan buat pedagang kain, buat pedagang baju, buku terutama ya. Kemudian yang punya bisnis yang itu menyenangkan. Nanti kalau sudah lebaran, waduh, sepi lagi. Itu siklus yang tidak menyenangkan. Bagi orang bulan Ramadan itu nggak kerja, nggak ada duit, kerja berat bukan main. Masing-masing orang ada siklus yang berbeda. Nanti ada siklus 5 tahunan. Suasana pilpres, pilgub, pil itu bikin suasana politik panas tidak? Sekarang nggak ada siklus itu. Maksudnya kita tidak berada di siklus persiapan tadi. Makanya apa? Makanya tenang. Kalau lagi suasana itu apa saja kita melihat di jalan kotor semuanya, isinya bendera dan kapalnya semua, kan gitu. Itu siklus 5 tahunan. Nanti ada siklus 10 tahunan, ya. Ekonomi, ingat krisis 98, 2008, 2018, bentar lagi 2028, ya. Nah, nanti ada siklus yang lebih besar lagi, siklus 100 tahunan, ya. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar apa yang terjadi pada tahun 1530? Itu reformasi gereja di Eropa membuat Kristen menjadi Protestan dengan Katolik, terjadi pecah perang, korbannya sampai 15 jutaan. Ya, 1630 terjadi perang Jerman, 30 tahun separuh Jerman hilang. Ya, lebih dari 10 juta penduduknya ya mengalami penghancuran massal luar biasa. Ini dampaknya ke seluruh dunia juga, yang membuat landscape yang ada di Eropa itu berubah karena peristiwa 1630. 1730 menjelang peristiwa reformasi industri, walaupun resminya 1760-an. Mesin uap ditemukan, hidrolik ditemukan, dinamo ditemukan, kemudian minyak bumi ditemukan, pabrik-pabrik berdiri, petani-petani tumbang yang tidak bisa beradaptasi dibantu oleh sistem yang berubah. Banyak orang yang kemudian kaget dengan perubahan itu. Ya. Kemudian 1830 itu krisis moneter di seluruh dunia. Di Indonesia dampaknya ada sistem tanam paksa. Mbak kita dulu mengalami zaman penjajahan Belanda. Dan itu bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia terkena dampak krisis moneter yang parah. 1930 itu peristiwa The Great Depression. Jadi terjadi pengangguran massal, pasar saham anjlok menjelang perang dunia kedua. Setelah perang dunia pertama, korbannya kalau di total ratusan juta manusia. Jadi ada mengatakan setiap 100 tahun dunia mengalami bersih-bersih. Banyak yang binasa, banyak yang menjadi korban kematian dan sebagainya. Nah, ini sudah mau 2030. Ya, Bapak Ibu, kalau anak-anak muda banyak yang mulai peka dan potensi dalam 5 tahun ke depan ini akan terjadi peristiwa apa? Mungkin bukan peristiwa dalam arti manusia kemudian mati, tetapi dengan berkembangnya teknologi dan GPT, AI, robot dan sebagainya, Bapak Ibu tahu sudah berapa ribu pabrik perusahaan yang tutup, berapa juta orang yang di PHK. Dan ini bukan lokal Indonesia, ini hampir merata di seluruh dunia.
penggunaan robot, penggunaan AI, penggunaan kecerdasan buatan ini sudah banyak menggusur manusia, gitu kan? Ya, di Indonesia tahu sendiri berapa banyak pabrik dan berapa ratus ribu karyawan yang di-PHK, hari kerja makin sulit luar biasa, semua digantikan dengan teknologi. Ancaman bahwa manusia nanti nasibnya akan seperti aplikasi, Pak. Ya, Bapak Ibu punya HP semuanya ya, ada aplikasinya ya. Kalau WA jenengan itu diinstal tahun 2019, kira-kira bisa nggak buka file tahun 2025? Nggak bisa. Kalau di WA jenengan ada aplikasi PDF tapi diinstalnya 2020, itu file 2025 nggak bisa dibuka. Maka manusia itu tuntutannya cuma dua: satu diupdate, dua uninstall. Nggak ada stagnan, gitu loh ya. Kalau nggak mau mengembangkan diri, kau nggak beradaptasi, nanti di-delete dari kehidupan, gitu loh ya. Kita sudah nggak pakai lagi. Saya nggak ngerti apakah di antara Bapak Ibu yang merasakan seperti ini suasananya. Bagaimana kemudian tenaga kita sudah nggak digunakan oleh pabrik lagi, nggak digunakan oleh toko lagi, nggak digunakan, sudah mulai banyak pemangkasan, ya. Tetapi yang pasti teori tadi makin kesini makin terasa sekali. Teknologi tidak bisa dilawan, dia bisanya beradaptasi. Dulu, ketika Grab muncul, ojek pangkalan kamu, satu Grab masuk diserbu sama ojek pangkalan, gitu. Sekarang ada nggak ojek pangkalan yang berani begini? Nggak ada, kalah semuanya dengan teknologi. Ya, dulu teman-teman kita yang punya toko offline besar-besar, berjaya, jadi raksasa. Sekarang kalah semua dengan yang bermain online. Semuanya sudah berubah. Dengan kata lain, kita ini memasuki 2026, 7, 8, 9, dan 30. Ini hari-hari yang membuat teknologi begitu cepat sekali berkembang, ya. Karena Bapak Ibu perlu ngerti ya, ChatGPT itu satu hari membaca bukunya entah berapa juta halaman. Karena per detiknya dia bisa membaca 300 halaman buku per detik. Nah, jadi kalau dengan nanya sama ChatGPT 2 tahun yang lalu, dengan nanya sekarang, itu beda sekali. Ilmu dia lebih luas, kecerdasannya ditanya apa saja bisa menjawab. Ya, sampai anak saya itu bilang, saya banyak ngobrol sama ChatGPT yang saya nggak bisa ngobrol sama istri saya, gitu ya. Karena tidak semua persoalan saya ngadukan kepada istri, tapi semua persoalan saya ngadu kepada ChatGPT. Dia punya jawabannya, gitu ya. Sebab apa tadi lah? Dia baca buku per detik 300 halaman. Kita belum tentu 1,5 jam. Itu gimana nambah ilmunya? Gitu kan ya. Saya baca tokoh anak muda yang hari ini jadi role model anak-anak muda Indonesia. Kenapa? Umur 24 tahun, asetnya sudah 4, sekian triliun. Bapak Ibu tahu 1 triliun? 1 triliun itu dengan nabung 1 hari 100 juta, nanti baru dapat 1 triliun kalau sudah 28 tahun kemudian. Rutin ya, 100 juta nggak dimakan ya per hari, gitu loh ya. Nah itu nanti baru 28 tahun kemudian kita dapat 1 triliun. Ini anak muda umur 24 tahun sudah punya aset 4 triliun lebih. Padahal waktu sekolah dia mau dikeluarkan karena nggak bayar SPP. Gitu ya, bukan orang lain. Dan dia cerita bagaimana satu hari ngobrol dengan ChatGPT itu jam. Dia nanya semua persoalan tentang keuangan, tentang kehidupan, tentang teknologi, tentang masa depan, dan kemudian dia pelajari semuanya. Ya, dan ini anak muda sayangnya non muslim, gitu kan? Mungkin Bapak Ibu tahu Timothy Ronald, ya. Ini anak muda yang lagi mencorong namanya karena dia dinobatkan menjadi raja kripto Indonesia. Dia punya aset segitu banyak dan dia pikirannya cukup mencerdaskan. Ya, saya hanya berdoa mudah-mudahan Allah kasih daya dia. Kenapa? Karena prinsip-prinsipnya menurut saya sangat-sangat jenius dan brilian. Anti riba, dia target mati dalam keadaan nol, nggak punya apa-apa. Dia punya misi membangun 1000 sekolah, terutama TK SD. Ya, dia punya misi pokoknya anak-anak saya nanti nggak ada yang boleh menikmati kekayaan saya, nggak boleh goyah-goyah, sekedar bertahan hidup oke, tapi nggak bisa menikmati, gitu kan ya. Saya pengen mati dalam keadaan nol, nggak punya apa-apa, gitu kan ya. Wah ini keren banget bu ya kalau dalamnya sampai kayak gitu. Mas saya itu loh, bukan main-main loh, ya.
Jadi ini kalau ada pemuda muslim kayak begitu jadi donatur kita ya masya Allah kan, bukan pikirannya jadi donatur ya, bukan ya. Ya, mesti otak bapak-bapak yayasan ini sama jadi donatur kita kayak SNI gitu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa hari depan makin berat kalau kita tidak beradaptasi. Cuman begini, analisa tadi, kalau ditonton sama orang yang nggak banyak ngaji tentang akidah, tentang iman, itu stres semua. Betul, ya. Saya karena banyak mengikuti tentang ancaman 2025 sampai 2030 ini kayak apa nantinya ya. Itu kita merasakan banget kalau orang itu mengkonsumsi begitu terus menerus, tapi tidak mengkonsumsi akidah, tidak mengkonsumsi iman, tidak mengkonsumsi tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki kita, itu ada stres dan pengen mati aja gitu aja. Karena melihat tantangan ke depan itu sangat mengerikan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tapi kita sepakat tentang teori siklus kehidupan tadi. Apa? Semakin besar siklusnya, semakin berat tantangannya. Jadi tidak, kan bayar cicilan tidak tiap jam, tidak tiap hari kan? Ya, SPP kan hanya sebulan sekali kan? Kontrakan biasanya setahun sekali kan? Pilpres, pilgub kan 5 tahun sekali kan? Makin besar, itu makin besar tantangannya, makin besar volumenya. Nah, 100 tahun itu adalah lingkaran yang paling besar dalam kehidupan manusia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna Allaha yab'atsu fi kulli mi'ati amin man yujaddidu hadina. Setiap 100 tahun Allah akan ambil tokoh-tokoh penting untuk apa? Mereformasi agamanya. Kenapa? Agama itu bukan rusak yang luar biasa, sampai Allah pilih sejumlah reformis yang akan memperbarui keadaan. Dan puncaknya nanti kita nggak tahu tahun berapa, Allah akan angkat Imam Mahdi untuk memperbaiki keadaan dunia yang sudah rusak luar biasa. Nah, kita nggak tahu di tahun berapa. Cuma tidak sedikit yang menganalisa 2030 ini merupakan situasi yang cukup genting. Ya, kita sudah melihat bagaimana baru kali ini Iran serius ngancurin Israel. Jadi bertahun-tahun kita menganalisa Allah itu cuma konspirasi Allah. Tapi faktanya hari ini kayaknya kok sulit jadi bilang sandiwara. Kalau itu sandiwara tergokil sedunia, gitu kan ya. Karena serius sekali korbannya, gitu kan ya. Yang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kalau saya hati Al-Libi mengatakan, ya mereka konflik, serius konflik, cuma beda motif gitu, ya. Saya berulang-ulang ditanya, Iran itu jadi bela Palestina? Enggak. Iran punya kepentingan, tapi kepentingan Iran menyenangkan warga Gaza, gitu loh, ya. Jadi semacam itu lah, ya. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan kisah Nabi Yunus ini sebagai benteng kita untuk menyiapkan masa depan kita? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada ujian dalam perjalanan manusia yang lebih berat daripada ujian Nabi Yunus. Kenapa? Karena nyaris tidak kita temukan logika yang memungkinkan Nabi Yunus selamat. Sementara cerita tahun 1530, 1630, 70, 30, 1730, 1830 sampai nanti 2030 itu adalah ujian-ujian yang sudah lazim dan kita menemukan solusi dan jalan keluar. Ya, maka orang beriman dia meyakini sebagaimana janji Rasulullah SAW, tidaklah ada jiwa yang bernapas kecuali Allah sempurnakan rezekinya sebelum datang kematian. Ya. Jadi ibu bapak tidak akan mati kecuali rezekinya sudah dicukupkan oleh Allah. Sampai ada kisah seorang bapak yang dia koma sakarat, tiba-tiba kemudian terbangun lalu bilang sama yang nunggu, tolong ambilkan saya buah. Dia minta tolong kita buah, saya lupa dia minta buah apa gitu. Orang melihat bersyukur, senang, wah wajahnya ceria. Kemudian dia makan tampem-tampem, habis itu tidur dan meninggal. Ya memang di logi bahwa tercatat rezeki terakhirnya itu pisang tadi. Gitu, ya. Allah akan bangunkan dia untuk apa? Untuk menyelesaikan rezekinya. Artinya jangan khawatir bahwa sebelum kita meninggal dunia, jatah yang memang sudah Allah tetapkan tidak akan luput. Memang itu rezeki terakhir kita. Ya. Tapi tentu saja kita tidak cukup hanya dengan
mengimani itu apa adanya. Kita tetap syariat ini tidak mengabaikan logika. Kita diperintahkan untuk menyiapkan hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit. Kalau Rasulullah sampai mengingatkan, Allah merahmati seorang hamba yang bekerja maksimal totalitas, belanja minimal, dan menyimpan untuk menghadapi hari-hari emergensi. Ini hadisnya, Masya Allah ya, inspiratif banget ya Bu ya. Yang dirahmati Allah itu seorang laki-laki yang bekerja totalitas dan maksimal. Gak setengah hati, gak asal-asalan. Tapi apa? Belanjanya minimal, irit, tidak boros. Kemudian sisanya disimpan untuk menghadapi masa-masa sulit, hari-hari emergensi. Satu dari yang tiga ini hilang, gitu kan? Ada sesuatu yang tidak sempurna. Kerja maksimal, tapi borosnya pol-polan. Ya susah Pak, nggak jadi kaya itu. Belanjanya irit, tapi kerjanya lebih irit lagi. Dia sama, nggak punya apa-apa, gitu kan ya. Maka tiga di komposisinya, bapak-bapak ya atau ibu-ibu perhatikan suami anda termasuk bisa menjalankan tiga-tiga. Kalau tiga ini bisa dijalankan, rahmat Allah turun kepada keluarga ini. Kerjanya maksimal, ya bisa dapat 1 juta satu hari, belanjanya minimal kaki 5, gitu kan ya. Menunya ala kadarnya, sisanya disimpan. Ya, mana yang lebih anda merasa kaya? Apakah nyicil Alphard yang 1 miliar karena gajinya baru 10 juta, lalu anda naik dengan perasaan dilihat orang, atau anda naik enek di kantong anda ada 500 juta tapi nggak ketahuan orang? Kira-kira lebih merasa kaya yang mana? Nah, merasa kaya itu kan kita, bukan dilihat sebagai orang kaya. Ya, maka Bapak Ibu perlu diketahui ya, semua foto-foto di media sosial yang kita lihat, foto itu ingin supaya kita memandang mereka seperti yang diharapkan oleh si pemilik foto, bukan seperti keadaan yang sesungguhnya, gitu ya. Ya betul Bu. Ya, dengan sudah tampil menarik dan foto selfie di itu dan sebagainya, lalu dipajang, komentar netizen kira-kira gimana? Ya wow, keren, subhanallah, masya Allah. Padahal keadaan kita nggak begitu, ya. Itu sedihnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan senangnya, dan itu hakikatnya ya. Maka jamaah sekalian, dalam hal ini mari kita belajar kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya. Jadi bukan berarti kita abai terhadap 2003, tetapi mari kita lebih kuatkan lagi bagaimana mentalitas Nabi Yunus dalam menghadapi itu semuanya. Pertama, Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena meninggalkan tugas yang menjadi kewajiban utama. Jemaah sekalian, definisi egois itu apa sebenarnya? Kalau saya mendefinisikan egois itu orang yang mampu melakukan sesuatu yang itu merupakan amanah dan tanggung jawabnya, kemudian dia tinggalkan dengan alasan dia pengen santai, pengen nggak mau beban, pengen nggak mau repot. Maaf ya, kalau ada orang punya kemampuan menghasilkan 100 juta, dia milih 1 juta, lalu dia tidur, dia mager, dia santai, dia habiskan waktunya untuk senang-senang. Padahal kalau menghasilkan 100 juta, yang 99 dia bisa dia sedekahkan, bisa dia bantu orang tua, bisa dia umrohkan bapak ibunya, bisa dia bantu kakak adiknya, bisa dia bantu tetangga kanan kirinya, dia suplai itu kalau pesantrennya. Tapi dia milih duduk manis, milih santai, milih malas kerja. Padahal Allah kasih kemampuan dia 100, kok ngambilnya cuma 1? Saya akan itu egois. Sekarang begitu Bapak Ibu, ya. Kalau ada ustadz-ustadz yang otaknya cerdas, pintar, hebat, menghafal luar biasa, terus dia nggak mau baca buku, nggak mau taklim, diundang nggak mau ngisi, diminta ilmu diem aja, egois gak itu? Egois itu namanya, gitu ya. Sama orang tua yang juga kayak begitu, dikasih Allah kemampuan menghasilkan 10 juta, kok dia malah malas-malasan tidur nyarinya 1 juta aja, yang dampaknya anak istri kemudian dibebankan kepada orang lain. Itu laki-laki egois. Ustadz yang nggak mau belajar, nggak mau baca buku, nggak mau meningkatkan kualitas, padahal Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, nggak mau melakukan, itu egois.
Nabi Yusuf itu bisa egois kalau melihat Mesir sudah hampir dilanda kelaparan, kok dia tidak mengambil peluang tersebut? Maka Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni, ya, jadikan saya sebagai bendahara, saya akan selesaikan. Ini orang yang apa namanya, bertanggung jawab, bukan masa bodoh itu bukan tugasku, itu tugasnya mereka, itu egois gitu ya. Maka dalam konteks ini bukan kemudian kita mengatakan Nabi Yunus egois ya, tetapi ketika Allah menegur Nabi Yunus, wala takun kasahibil hut, ini tugas Nabi Yunus, tugasnya adalah berdakwah. Lah kok kemudian ditinggalkan dakwah tadi karena nggak ada yang dengerin, karena pada menolak dan sebagainya, tanpa kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang buru-buru cepat-cepat meninggalkan pekerjaan yang sulit karena dia nggak pengen berat, ini bisa masuk dalam kategori egois, dan egois ini nggak benar, gitu kan? Ya, maka jamaah dari Allah, kalau kita punya kemampuan untuk belajar, kalau Anda menghadapi tantangan 2025 sampai 2030, sudah jelas ancamannya kayak begini, alah tenang, ya, itu santai aja. Kok saya melihat ini egois gitu? Padahal Allah kasih kita kemampuan untuk menyelesaikan banyak persoalan. Ya, sebab Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Wahai orang beriman, setiap jiwa hendaknya setiap jiwa hendaknya memperhatikan sudah punya bekal apa untuk menghadapi hari esok yang tidak jelas itu. Ya, maka nih kita dari Nabi Yunus diingatkan jangan menjadi pribadi yang egois. Kalau ada kesempatan belajar, kesempatan mencari, kesempatan mendapatkan yang lebih baik lagi, maka jangan disia-siakan. Ya. Yang kedua, kita belajar bahwa Nabi Yunus akhirnya menyadari perbuatannya. Ketika Nabi Yunus itu ditakdir oleh Allah, dipersulit oleh Allah, wa dhanna allan naqdiru alaihi. Nabi Yunus menyangka kami tidak akan mempersulit dia, dan ternyata Allah mempersulit Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus salah memprediksi, disangkanya lari meninggalkan dakwah itu adalah solusi. Ternyata itu awal daripada musibah yang menimpa kepada Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus kemudian segera sadar dan bertobat. Nabi Yunus kemudian membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, seandainya kita dalam perut ikan paus seperti Nabi Yunus, apa yang Anda minta kepada Allah? Apa yang kita minta kira-kira, Pak? Mesti, ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku dari paus ini, ya Allah. Mungkin kalimat kita seperti itu. Ya toh, Bu? Jangan punya utang, doanya gimana? Ya Allah, ndang lunasi utangku ya Allah. Jenengan sakit, doanya gimana? Sembuhkan penyakitku ya Allah, ya. Suami jenengan kabur, doanya gimana? Ya Allah, kembalikan dia kepadaku ya Allah, begitu kan ya. Anaknya nakal, ya Allah, solehkan dia. Kita itu kalau punya masalah pengennya segera cari solusi. Padahal ya, kita ini yang berbuat salah, kita yang berbuat dolim. Maka Nabi Yunus ketika diperutkan bos nggak minta supaya dikeluarkan. Ini kita belajar adab. Ya, belajar adab kepada Allah. Kebanyakan kita kalau punya masalah doanya minta solusi, bukan mengakui kesalahan diri. Maka saya gambarkan kalau ada seorang hamba ketika punya masalah ngadu, ya Allah selamatkan, ya Allah bebaskan, ya Allah lunasi, ya Allah ya gitu. Ini bisa nggak beradab? Itu mirip seperti seorang karyawan wis sering bolos, kalau datang telat di perusahaan bikin rusuh, bikin perusahaan rugi gara-gara dia itu order sepi, gara-gara sikapnya itu karyawan yang lain pada nggak kerasan. Tiba-tiba karyawan ini punya masalah, terlilit utang, istrinya minta cerai, anaknya sakit, dia datang ke bosnya dan bilang, bos, gaji saya dinaikkan 3 kali lipat lah, gitu loh. Saya ini banyak masalah, saya dipromosikan jadi manajer lah. Kira-kira komentar bosnya gimana? Ini ada karyawan yang sering bolos, kerja telat, kerjaan nggak beres, bikin rusuh, sering error, datang-datang minta kenaikan gaji. Kira-kira disebut karyawan ini apa, Pak? Karyawan kurang ajar, karyawan nggak tahu diri, ya.
Tapi coba kalau karyawan ini datang kepada bosnya gini, bos, saya minta maaf, saya mengakui saya sering lalai, saya sering bolos, saya sering telat, saya begini-begini, dan saya memang melakukan itu semua jadi banyak masalah. Saya punya problem rumah tangga, saya punya problem utang banyak, gara-gara begini anak saya juga nunggak sekolah bla bla bla. Bos, maafin saya bos, ya, saya akan kerja sungguh-sungguh lagi. Kira-kira bosnya gimana? Baik-baik, ya sudah, kamu tetap di sini, kamu sabar, nanti saya bantu. Gitu ya. Bukan apa-apa, bos, naikin gaji saya 3 kali lipat, gitu kan ya. Saya pengen bayar utang-utang saya. Ini bosnya bisa, oh kamu itu nggak dipecat aja udah beruntung kamu tuh, gitu ya. Bapak Ibu, saya merenung ketika ada seorang ustadz mengingatkan kita, kalau melihat tingkah pola manusia hari ini yang dosanya gak karu-karuan, kita itu dikasih napas saja masih beruntung gitu loh. Ya betul Pak? Nggak usah minta yang muluk-muluk, yang aneh-aneh, yang ini itu. Maksud saya bukannya nggak boleh ya, boleh. Cuman mbok yo tahu diri. Makanya kita mulai permintaan kita dengan istighfar. Terutama zikir Nabi Yunus. Maka sering kalau ada jamaah yang bertanya, Tat, saya sedang begini, apa yang harus saya lakukan? Ini sebelum tidur baca 100 kali minimal. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji pada ayat setelahnya apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Setelah Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, entah berapa ratus, entah berapa ribu kali Nabi Yunus membaca itu, maka apa? Fanajjainahu minal gham. Kami selamatkan Nabi Yunus dari kesulitan tersebut. Lalu Allah katakan wa kadzalika nunjil mu'minin, seperti itu pula nanti kami akan menyelamatkan Nabi Yunus. Maksudnya seperti bagaimana? Siapa yang mengalami kesempitan, siapa yang mengalami kegelapan, ekonominya gelap, rumah tangganya gelap, politiknya gelap, karirnya gelap, bisnisnya gelap, hubungan keluarganya gelap, hubungan gelap lagi, gitu kan ya. Pokoknya gelap semua masa depannya, ya. Lalu dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kami akan selamatkan dia. Kami akan selamatkan dia. Dan ini dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW, di mana beliau bersabda, dakwatu zinnun, doanya Nabi Yunus, idda'a wa huwa fi batnil khut, ketika dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi ayyi syai'in qattun. Tidaklah seorang muslim menghadapi musibah apapun, bencana apapun, problem hidup apapun, seperti doa tersebut, illa istajabahu lahu, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Dalam hadis lain disebutkan, siapa yang diuji seperti ujian yang menimpa Nabi Yunus, ujian kegelapan ya, ujian kegelapan. Tadi saya katakan gelap ekonomi, gelap rumah tangga, gelap sosialnya dan sebagainya. Kemudian dia berdoa kepada Allah seperti doa Nabi Yunus, maka Allah akan menyelamatkan dia sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maka adab berdoa kita jangan langsung ya Allah to the point. Bukannya nggak boleh, tapi kita perlu namanya beradab, ya. Dan ini kalau kita lihat, Allah itu kan raja, Allah itu penguasa. Bapak Ibu kalau ngelihat surat kepada raja bunyinya bagaimana? Silahkan dibuka ya, surat-surat kepada para raja di zaman-zaman dahulu. Itu nanti mesti mukaddimah depannya panjang sekali. Ya, kepada yang di Pertuan Agung, penguasa 2 sungai, penguasa daratan dan lautan, penguasa timur dan barat, pemilik kebun-kebun yang sangat indah, pemilik permaisuri dan anak-anak yang cantik, pintar dan sehat, yang agung bijaksana, yang ilmunya seluas samudra, yang wawasannya dan penuh hikmah dan bijaksana. Wah, mujinya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Nanti baru kemudian apa? Dari hambamu, rakyatmu yang fakir jelata, yang membutuhkan kasih sayang tuannya, ya baru gitu. Itu standar surat-surat kepada raja dulu kayak gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW ngirim surat kepada raja Persia, ya, kemudian di situ kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah
ila maliki Faris. Itu marahnya bukan main. Langsung suratnya Rasulullah dirobek-robek. Apa-apaan ini? Orang nggak dikenal berani menyebut namanya duluan sebelum nama aku, gitu kan ya. Marah sekali raja itu, karena memang kebiasaannya kalau bikin surat itu kayak begitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau manusia saja pengen diperlakukan begitu, Allah itu maha terpuji, sangat suka kalau dipuji oleh hambanya. Maka ada dua kalimat yang sangat dicintai Allah, yaitu subhana wa bihamdihi subhanallahil adim. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan harus banyak memuji, alhamdulillah. Lagi senang alhamdulillah, lagi susah juga alhamdulillah. Kita berikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi meminta kepada Allah harus dimulai dengan kata-kata, baru kemudian kita nyebut apa yang menjadi hajat kita. Ini lebih besar peluangnya untuk terkabulkan daripada to the point, begitu ya. Jamaah sekalian, ya. Kemudian yang ketiga pelajarannya, ayat berikutnya Allah menjelaskan kenapa Nabi Yunus itu selamat. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan dulunya Nabi Yunus termasuk ahli zikir. Artinya apa? Di sini Allah mengajarkan kita harus punya tabungan amal soleh, harus punya simpenan. Jenengan kalau punya simpenan apa saja, hidupnya lebih tenang. Ketika menghadapi masalah, kalau punya simpenan, itu tenang. Simpenan jenengan 10 miliar. Naik motor ngerempet kena motor orang lain, ya, atau sepeda anak-anak jatuh, anaknya jatuh, sepedanya agak ringsek, ya. Anda akan dengan tenang mengatakan, nak, nggak usah dibawa ke bengkel, ibu ajak ke toko sepeda, silahkan milih yang baru. Nah gitu ya, sepedanya cuma 3 juta, duit kita 10 miliar, tenang gitu kan ya. Tapi nek jenengan wis motornya nyileh gitu kan, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, ngerempet mobil Alphard orang, waduh, wis dah ya. Padahal itu pinjem motornya karena nganter anak sakit, lagi ngurus BPJS buat ke rumah sakit gitu ya, tambah mumet mboten Bu ya, nggak punya simpenan. Nah, orang yang tenang kalau punya simpenan, orang kalau punya simpenan menghadapi masalah apapun tenang. Nabi Yunus punya simpenan, maka begitu dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, Allah katakan apa ya, waktu itu ketika suara Nabi Yunus nggak berhenti mengucapkan gini, suaranya tembus ke langit sampai didengar oleh malaikat yang ada di Arsy, sampai malaikat di Arsy ngomong begini sama Allah, ya Rob, ini suara siapa? Kami merasa sering mendengar suara ini, kami akrab dengan nada lantunan suara ini, cuman ini agak aneh, kok tempatnya di tempat yang nggak biasa. Oh, itu malaikat ngerti Pak ya. Kata Allah apa? Benar, itu suara hambaku Yunus, dia sedang berada di dasar lautan dalam perut ikan paus. Malaikat kaget lalu mengatakan apa? Ya Rob, selamatkan dia, karena dia hambamu yang tidak pernah berhenti berdoa kepadamu. Nah itu Pak ya, malaikat ikut mengaminkan. Karena apa? Suara kita diapal malaikat. Saya kok jadi membayangkan doa kita tuh kayak algoritma berjalan gitu. Paham ya Pak ya? Jadi kalau kita sering kayak begitu, malaikat apal begitu loh, malaikat apal. Lah nek jenengan itu nggak pernah kayak begitu, terus ngomong, itu nggak langsung nyantel ke malaikat gitu loh, ya. Lah siapa yang berpeluang besar untuk mendapatkan doa malaikat? Yang algoritmanya itu sering kepasang. Ibu-ibu, bapak-bapak mudeng ya, pola kerja algoritma ya. Ya, jenengan kalau biasa buka YouTube isinya pengajian, nanti begitu buka HP isinya pengajian terus. Nih yang dibuka itu isinya bisnis tanaman, nanti yang muncul tuh bisnis tanaman terus begitu kan ya. Sebaliknya kalau yang buruk-buruk itu yang muncul yang buruk-buruk terus. Itu algoritma kayak gitu. Nah, bisa nggak algoritma amal kita itu cepat nyantol ke malaikat? Bisa, dengan berbagai macam cara. Satu, sering mendoakan saudara-saudara kita di kala ghaib. Ya Allah, bebaskan saudaraku dari utang. Apa kata malaikat? Amin. Walaka misluhu, amin, dan engkau juga akan mendapatkan seperti dia. Ini doa kita mungkin nggak mustajab, doanya malaikat itu loh Pak, mustajab ya toh. Jenengan kalau sakit, cari temennya jenengan yang sakit, doakan dia, ya Allah sembuhkan dia ya, nanti malaikat bilang amin walaka misluhu. Jenengan kalau jomblo,
doakan teman yang masih jomblo gitu kan ya. Ya Allah, carikan jodoh buat, padahal kita udah 35 nggak dapat gitu kan ya. Doakan teman kita yang 25 belum dapat gitu ya. Nanti malaikat bilang amin walaka mislu. Ini satu doa malaikat. Yang kedua, yang rajin sedekah pagi hari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min yaumin yusbihu illa kana malakan yanzilani. Tidaklah berlalu pagi hari kecuali ada dua malaikat yang ada di kanan kiri hamba. Yang satu malaikatnya berdoa gimana? Allahumma tibun fiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada yang rajin infak. Ya, kata malaikat yang satu, ya Allah, berikan kebangkrutan kepada yang pelit nggak mau infak. Ya, Bapak Ibu, jenengan punya warung tenongan di depan rumah, jualan makanan, tetangga lewat nggak pernah beli, ngadep kiri terus ngomong begini, mogo-mogo bangkrut lu, begitu ya. Itu tiap pagi kita gelar dagangan, dia ngomong kayak gitu, jenengan jengkel nggak? Nah, itu malaikat kayak gitu tiap pagi, Pak. Ya, yang pelit nggak mau infak, itu tiap pagi malaikatnya ngomong, mogo-mogo bangkrut lu, begitu loh ya. Semoga bangkrut. Itu malaikat tiap hari kayak gitu. Jengkel nggak kira-kira kita? Nah, itulah kalau kita didoain malaikat tiap pagi kayak gitu. Buat bapak-bapak, beruntung, bersyukur. Kenapa? Karena Imam Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab keutamaan menafkahi anak istri. Jadi nek jenengan itu ngasih nafkah anak istri, itu tiap pagi sama malaikat sudah didoakan. Nek suaminya pelit, nah itu baru didoain jelek sama malaikat. Ya, ya, maka ini keutamaan memberikan infak kepada anak dan istri supaya kita didoakan tiap pagi sama malaikat. Kemudian yang ketiga siapa? Wa innal malaikata la yusalluna ala muallimin nasal khair. Orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada manusia lain, ngajarin ilmu, ngajari ibu-ibu, ngajarin masak, tetangga, ngajarin cara ini, cara itu. Pokoknya mengajarkan kebaikan, itu didoakan sama malaikat ya. Kemudian yang keempat, orang yang suka sholat di shaf awal sama shaf kedua. Jadi yang khusus dapat doa malaikat itu yang di shaf 1 sama shaf 2 ya. Maka bapak-bapak kalau lagi banyak masalah harus sering-sering di shaf 1 dan shaf 2 supaya didoakan sama malaikat ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya, ini Nabi Yunus mengajarkan kita apa? Supaya punya simpenan, punya tabungan. Kenapa? Ketika kita punya masalah nanti kita akan cepat selesai. Kalau nggak punya tabungan, lama sekali solusinya ya. Karena kadang-kadang begini ya, ada orang yang ketika punya masalah kemudian datang ke ustadz, kiai, ustadz minta amalannya dong, begitu kan ya. Terus ustadz kok bisa sih Anda begini gini, rajin sholat aja kata ustadznya. Saya nggak punya rahasia apa-apa, yang penting bangun malamnya dijaga. Terus orang ini mengamalkan seperti amalan ustadz tadi ya, dia praktek bangun malam, udah sebulan 2 bulan nggak ada hasilnya, utang malah tambah membengkak ya, kondisinya makin morat-marit. Terus dia protes, kenapa kok kayak gitu Bu? Itu logikanya begini ya, kita ketemu sama orang kaya terus nanya sama dia, Pak, rahasia Bapak kaya itu apa sih Pak? Oh, saya kerja di perusahaan Pertamina gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi kalau mau kaya, kamu kerja di Pertamina. Akhirnya dia daftar di Pertamina, jadi satpam, begitu kan ya. Kan sama-sama di Pertamina loh. Sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kaya nggak? Ya nggak kaya-kaya, om satpam, begitu kan ya. Sementara ini sudah jadi direktur 10 tahun, begitu loh. Sama-sama di Pertamina. Ini ustadz, qiyamul lailnya sudah 30 tahun. Lah ini baru nyoba 1 bulan, gitu kan ya. Bisa langsung selesai nggak? Ya nggak selesai, gitu kan ya. Ini ustadz sholat, ustadznya bilang gini, ya amalannya nggak neko-neko sih, saya cuma sholat berjamaah aja ya. Ini sholat, tapi sudah 25 tahun dia melakukan begitu. Sementara ini baru nyoba tobat, coba sama ke masjid ya, gitu kan ya. Sholat jamaah itu pun datangnya telat, nggak pakai qobliyah badiah, sholatnya nggak khusyuk. Lah pengen dapat solusi seperti ustadz yang sudah 25 tahun sholat khusyuk gitu, logis nggak? Nggak logis. Nah itu sering nalarnya orang awam tuh kayak begitu, katanya kalau sedekah rezekinya lancar, karena kalau baca Quran masalah bisa selesai, katanya kalau bangun malam Allah kasih pertolongan kita. Nah udah tak coba 1 bulan 2 bulan, itu baru magang mas namanya, gitu loh ya, karyawan training. Nggak mungkin karyawan training kok dapat bonus
10 kali lipat tuh nggak mungkin. Training itu di bawah UMR mesti, gitu kan ya. Ya, kurang lebih begitu Pak ya. Nah, artinya kudu sabar. Kalau kita kemudian mencoba kembali kepada Allah, kok belum punya jalan keluar. Kenapa? Nabi Yunus itu ngomong kayak begitu mustajab karena simpanannya sudah banyak. Malaikat sampai campur tangan. Nah, kalau kita punya masalah kok baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin langsung makin rampung. Ya nggak mungkin gitu loh. Ya, nggak mungkin. Butuh waktu panjang, kudu sabar menjalaninya kayak begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Yunus alaihissalam, tapi 3 poin tadi mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa ujian seberat apapun ada solusinya, kemudian perlu punya adab dalam meminta kepada Allah, dan yang ketiga harus punya simpanan ya. Satu lagi saya tutup lagi gini, Rasul mengingatkan siapa yang beribadah kepada Allah di waktu lapang dan sehat, lalu dia sakit sampai nggak bisa ibadah, Allah akan tetap memberikan pahala kepada dia seperti waktu sehat dan mukim, sohihan mukiman. Artinya begini, kalau hari ini Bapak Ibu nih rajin majelis taklim, minggu depan ternyata safar nggak bisa taklim, Anda tetap dapat pahala taklim. Hari ini Anda bisa menghadiri majelis taklim, minggu depan kok ternyata sakit sampai nggak bisa hadir di majelis ilmu, Anda tetap dapat pahala majelis ilmu. Maka mumpung ketika kita sehat, lapang, longgar, kaya, mudah, lakukan semua kebaikan. Kalau besok kita sakit, kita sempit, kita sedang safar, kita nggak bisa melakukan karena terhalang, Allah tetap memberi pahala sempurna seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.